Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang haji. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah masuk dalam pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan keutamaan berhaji serta keutamaan berumrah. Sekarang kita lanjut lagi apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini terkait dengan masalah seputar haji. Kata beliau rahimahullah di hadits 697, wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lakiya rukban birruha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man ant faqala Rasulullah farafat ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. Ini hadits beliau bawakan untuk melanjutkan pembahasan yang terkait dengan syarat haji, yang mana kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa syarat sahnya haji itu harus muslim, berakal, masuk usia balik, dan mampu. Sekarang bagaimana kalau ada anak kecil haji? Kan dia tidak masuk dalam syarat karena belum balik. Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk siapa? Ini yang penting dari yang beliau akan sampaikan. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai para pejalan atau para musafirin di daerah bernama Rauha. Nabi bertanya, siapa kalian? Mereka bilang, kami kaum muslimin. Mereka berkata, siapa engkau? Yaitu mereka tidak kenal Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Nabi, engkau siapa? Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Yaitu yang mereka sudah dengar, yang mereka beriman terhadapnya. Hanya saja mereka belum melihatnya. Belum melihatnya. Karena setelah Fatu Makkah kan, sebagaimana yang kita katakan, banyak masuk Islam. Bahkan walaupun mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah masuk Islam. Maka ketika itu mereka bertemu dengan Rasulullah di jalan menuju tempat haji. Dia bilang, ketika mereka tahu itu adalah Rasulullah, maka seorang perempuan
angkat anaknya dan berkata kepada Rasulullah, apakah ini baginya haji? Yang anak kecil itu. Kata Nabi, naam, iya. Walaki ajrun, dan bagimu pahalanya. Bagimu pahalanya. Nah, ini hadits disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan hajinya anak kecil. Hajinya anak kecil. Masalah hajinya anak kecil sama dengan sholatnya anak kecil, puasanya anak kecil, sama semua hukumnya. Yaitu dia lakukan untuk tamrin, untuk latihan. Tidak sah sholatnya, tidak sah hajinya. Itu haji Islamnya. Nanti kalau dia besar, wajib haji lagi. Adapun haji saat kecil, itu hanya latihan untuknya. Dan yang mendapatkan pahala adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Ya. Dan belum dia tidak dianggap telah berhaji. Ketika nanti dia mampu saat besar, wajib dia berhaji. Ketika dia mampu nanti saat besar, wajib dia berhaji. Iya. Karena Nabi SAW di sini langsung menyatakan kepada perempuan itu, bagi kamu pahalanya. Nah, kalau seandainya itu hajinya itu anak kecil sah, maka Nabi akan bilang baginya pahalanya. Nabi langsung bilang, iya, tapi bagi kamu pahalanya. Karena anak kecil belum sah niatnya. Karena ibadah itu kan butuh kepada apa? Niat. Sementara ini anak kecil belum sah niatnya. Iya, belum sah niatnya. Bahkan tidak dicatat. Kita kan sudah sampaikan kemarin hadis di pertemuan yang lalu. Nabi SAW bersabda, rufi al-qalam an salasa. Pena itu diangkat dari 3. Di antaranya disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Jadi tidak ada catatannya. Ya, kalau dia melakukan dosa tidak dicatat. Kalau dia tidak melakukan ketaatan tidak dicatat. Dan juga kalau dia lakukan. Cuman kalau orang tuanya mendidik dia supaya dia lakukan ibadah, bagi orang tuanya pahalanya. Bagi orang tuanya pahalanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang disebutkan dalam hadis ini. Dan faedah lain dari hadis ini, boleh membawa anak kecil untuk pergi berhaji atau pergi apa? Berumrah. Boleh membawanya. Boleh membawanya sebagaimana yang ada di hadis ini. Datang juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'ib ibn Yazid. Dia bilang, hujjabi ma'an Nabi SAW wa ana ibnu 7 sini. Saya dibawa berhaji bersama Nabi SAW. Waktu itu saya masih berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun itu baru TK ya. Sudah masuk SD. Baru masuk SD. Kan begitu. Ya, tapi boleh dibawa pergi haji. Sudah boleh dibawa pergi haji. Ya, ini dinukil dari para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi tidak melarang mereka. Ini kan As-Sa'ib ibn Yazid dibawa haji bersama Nabi. Waktu itu dia berumur 7 tahun. Nabi tidak melarangnya.
Ini hukumnya menunjukkan apa? Bolehnya. Kalau tidak boleh, pasti Nabi larang. Kalau tidak boleh, pasti Nabi melarangnya. Pasti Nabi melarang. Ini yang disebutkan dalam hadis yang baru bawakan ini. Kemudian berikutnya, wa anhu, dan darinya juga itu dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana al-Fadl Ibn Abbas, dia berkata adalah Al-Fadl Ibn Abbas, yaitu ini dinukil oleh yang lain, dicetakan. Siapa punya cetakan? Kita setelah tadi siapa? Setelah hadis Ibn Abbas tadi. Tidak ada yang lain? An Ibn Abbasin itu nomor berikutnya. Sama? Ibn Abbas juga. Baik. Arti di sekarang ya belum menukil tentang dirinya. Qala kana al-Fadl Ibn Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khat'am. Adalah Al-Fadl Ibn Abbas, dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kendaraannya. Faja'at imra'atun min Khat'am. Maka datang seorang perempuan dari daerah bernama Khat'am, satu daerah di Yaman. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Al-Fadl Ibn Abbas melihat kepada perempuan itu, dan perempuan itu pun juga melihat kepada Ibn Abbas. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrif wajh al-Fadl ila syakil akhar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya Ibn Abbas ke arah yang lain. Itu dia lihat ke sini, Nabi palingkan ke sini. Ya, artinya ini didikan Nabi. Ibn Abbas Ibn Abbas waktu itu belum balik, karena belum meninggalnya Nabi, masih berusia 10 tahun baru disunat. Belumlah apa? Balik. Tapi Ibn Abbas ya kan namanya usia segitu sudah bisa melihat apa? Perempuan. Hanya saja dia belum balik. Ada ihtimal belum balik karena memang masih muda saat Nabi SAW meninggal, belum baru disunat. Nabi SAW meninggal, belum baru disunat. Ini harus dipahami karena hadis ini dipakai oleh sebagian orang menunjukkan bahwa ya katanya boleh melihat kepada seorang perempuan. Dan perempuan itu katanya ya boleh dia tidak menutup wajahnya di hadapan laki-laki. Kan di sini Ibn Abbas melihat, perempuan juga itu melihat. Tidak ada titik mendalilannya. Jawaban pertama, Ibn Abbas waktu itu masih kecil. Dan Nabi kan ajarkan, Nabi tidak benarkan, Nabi palingkan wajahnya dari ke arah perempuan itu menjadi ke arah yang lain. Terus juga ini di ihram. Ini saat ihram, memang saat ihram perempuan tidak boleh tutup mukanya. Tidak boleh tutup mukanya. Ini saat ihram. Iya, yang perlu diketahui. Dan faqalat, ini yang menjadi syahid kita. Si perempuan itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadi fil hajj adrakat abi syekhon kabiro. Sungguh kewajiban haji atas hambanya itu menjumpai bapakku, sementara bapakku sudah tua. La yathbutu ala rohilah, tidak kuat lagi naik kendaraan untuk melakukan perjalanan haji.
Apa ahujju anhu, boleh nggak saya menghajikannya? Masih hidup tapi tidak bisa lagi pergi haji. Qala na'am, kata Nabi, iya boleh. Wadzalika fi hajjatil wada, ini terjadi di haji terakhir. Itu pertanyaannya. Muttafaqun alaih, ini riwayat Bukhari Muslim, dan wal lafdzu lil Bukhari, lafadznya adalah milik Imam Al-Bukhari. Hadits ini membahas satu permasalahan, itu boleh enggak haji itu dibadalkan? Boleh enggak haji itu dibadalkan? Maksudnya digantikan oleh orang lain. Digantikan oleh orang lain. Dalam hal ini, ya, para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka terkait dengan haji badal untuk orang yang mampu, ya. Orang yang mampu biaya tapi tidak mampu berhaji, berselisih pendapat apakah wajib baginya untuk mengambil badal atau tidak. Dia biayanya ada tapi dirinya tidak mampu. Ini kan yang ada di hadis. Kalau dia tidak mampu harta, tidak mampu badan, kan tidak wajib haji. Karena syaratnya harus apa? Mampu. Iya. Sekarang dia hanya mampu satu dari dua. Kan kemarin kita bilang pertemuan lalu, badannya mampu, hartanya mampu. Sekarang badannya tidak mampu, hartanya mampu. Apakah wajib dia cari orang untuk menghajikannya? Berselisih para ulama rahimahumullah dalam hal ini. Berselisih para ulama dalam hal ini. Sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullah, beliau berpendapat tidak wajib dia cari badal. Tidak wajib dia cari badal, cari pengganti. Karena dia sekarang mampu uangnya, tapi kan di jiwanya tidak mampu. Berarti masuk dalam ayat. Mampu masuk dalam ayat. Ya, tidak terpenuhi syaratnya di sini. Tidak terpenuhi syaratnya. Kan Allah bilang, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu ke sana. Artinya orang ini tidak mampu ke sana, badannya tidak mampu, walaupun uangnya apa? Mampu. Masuk dalam ayat. Jadi ini pendapat Imam Malik. Tapi mayoritas ulama yang anehnya, mayoritas berpendapat wajib. Wajib baginya untuk mencari naib atau badal. Kalau dalam masalah haji dinamakan badal haji. Karena kenapa? Kalau dalam masalah sholat misalnya kan, kita kan wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, kan boleh duduk. Tidak mampu duduk, kan boleh berbaring. Artinya, kalau tidak bisa dilakukan semuanya, kan kita lakukan sebagiannya. Nah, sekarang dia tidak mampu badannya, tapi dia mampu biayanya. Wajib dia biayai orang lain. Karena kaidahnya juga, mala yatimul wajib illa bi, bahwa wajib. Apa yang tidak sempurna itu kewajiban kecuali dengannya, wajib. Itu kaidah umumnya. Kalau tidak sempurna yang wajib kecuali dengan melakukan hal itu, maka wajib kita lakukan. Ya, wajib kita lakukan. Ini pendapat. Dan pendapat mayoritas ini, mereka berpegang dengannya karena hadis yang ada di buku. Hadis yang ada di buku.
Seorang perempuan, dia bertanya, dia bilang terus terang, bapakku sudah tua, tidak mampu lagi safar. Tapi kewajiban haji menjumpainya. Artinya perempuan ini menanyakan, mampu dia untuk biaya, hanya saja tidak bisa naik kendaraan. Karena perempuan ini bilang kewajiban haji menjumpainya, mendapatinya. Cuman dia tidak bisa di atas kendaraan. Karena tidak sama dengan kita sekarang kan kendaraannya. Ya, duduk diam di atas kursi. Orang dulu kan di atas ontanya, di atas keldainya, di atas kudanya. Ya, orang yang kuat saja kadang mereka diinjak oleh kendaraannya. Dan ini perjalanan panjang. Kan ada di antara mereka di hadis Ibn Abbas. Ada di antara mereka yang meninggal, diinjak oleh kendaraannya sendiri. Diinjak oleh kendaraannya sendiri. Apalagi ini orang sudah tua. Jawaban Nabi SAW, apakah saya hajikan dia? Ketika dia ditanya oleh perempuan itu, apakah saya harus hajikan dia, bapakku? Apa kata Nabi? Nah, iya. Kan Nabi bilang, iya. Kamu hajikan. Kamu hajikan. Dan pendapat tentunya mayoritas ini dari kalangan Syafi'iyah, ya, Hanafiyah, Hanabilah, ini yang kuatnya karena hadisnya sangat jelas. Apalagi ini makomnya, tempatnya, Nabi langsung ditanya. Nabi langsung ditanya. Dan Ibn Abbas bilang ini di Haji Wada. Atau di Haji Wada, haji terakhir. Nabi pulang, beliau sakit, meninggal. Artinya ini adalah keputusan terakhir dalam masalah ini. Bahwa ketika seorang dia tidak mampu pergi haji badannya, tapi hartanya mampu, wajib dia haji badalkan. Wajib dia haji badalkan. Iya, ini terkait dengan orang yang mampu secara materinya, tapi tidak mampu secara fisiknya. Secara fisiknya. Iya. Dan yang mengganti di sini bebas ya, tidak harus bilang laki-laki diganti oleh laki-laki, perempuan diganti oleh perempuan, tidak harus. Boleh sebaliknya. Boleh laki-laki, kan haji badal namanya, kan digantikan perbuatannya. Boleh laki-laki menggantikan hajinya perempuan, boleh juga perempuan menggantikan hajinya apa? Laki-laki. Dan ini tidak ada silang pendapat. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yajuzu ayyanubar rajulu anir rajul wal mar'ati wal mar'ah wal mar'a anir rajul wal mar'a fil hajj. Fi qouli amati ahli ilmi la na'lamu fihi mukhalifan. Kata beliau, boleh seorang laki-laki menggantikan laki-laki dan perempuan, dan boleh perempuan menggantikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh membadalkan laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh membadalkan perempuan dan laki-laki. Sama. Dan Ibnu Qudamah bilang, ini pendapat keumuman ahli ilmi, kami tidak mengetahui ada perselisihan. Kami tidak mengetahui ada perselisihan. Ini hal ini yang perlu diketahui. Berikutnya lagi. Masalah berikutnya lagi, orang yang meninggal tapi masih punya utang haji. Punya utang haji. Gimana bentuknya itu? Ya, macam-macam bentuknya. Pertama, saat dia hidup mampu untuk safar haji, uangnya, badannya, tapi dia undur sampai meninggal. Atau bentuk kedua, dia bernadar untuk berhaji. Kalau dia mampu dapat rezeki, dia bernadar. Saat itu dia mampu, kemudian dia belum pergi haji, belum tunaikan nadarnya. Ini namanya ada utang haji. Bagaimana kalau ada yang seperti itu? Belum sampaikan hadisnya.
Kata beliau anhu radhiyallahu taala anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, inna ummi nadarat, sungguh ibuku bernadar anta hujjah, untuk berhaji. Jadi dia bernadar untuk berhaji. Perhatikan siak konteks pertanyaannya. Falam tahujja hatta matat. Dia tidak pergi haji sampai meninggal. Sudah bernadar tapi tidak sempat haji sampai meninggal. Seorang perempuan ini juga bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ahujju anha? Apakah boleh saya hajikan dia? Itu haji badan. Anaknya yang bertanya. Qala, kata Nabi, na'am. Sama jawabannya, iya. Iya. Hujji anha, bahkan dengan lafaz perintah, hajikan dia. Hajikan dia. Dan Nabi bertanya kepada perempuan itu, ara'aita law anna ala law kana ala ummiki dainun akunti taqdi akunti qadiyatahu. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya utang? Ibumu punya utang kepada sesama. Apakah kamu akan membayarnya? Ya, perempuan itu jawab, iya tentu. Saya akan jawab apa? Balas, bayar utangnya. Bayar utangnya. Karena wajib membayar utang dari yang meninggal. Dari yang meninggal. Kalau dia punya tarikah, punya harta, wajib dibayar dari hartanya. Kalau tidak punya, anaknya yang bayarkan. Kalau tidak, ya kaum muslimin yang bayarkan utangnya. Karena wajib membayarkan utang yang meninggal. Ya, paling ujungnya adalah kalau tidak ada yang mampu dari kaum muslimin, itu adalah pemerintah yang membayarkannya, utangnya. Jadi Nabi bertanya kepada seorang perempuan itu, bagaimana kalau ibumu punya utang kepada sesama, apa kamu akan bayarnya? Dia bilang iya. Kata Nabi, uqdullah uqdu dainullahi fallahu ahaqqu bil wafa. Bayar utang kepada Allah. Karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Ini masalah satu saja, yaitu man mata wa alaihi hajjun wajib. Siapa yang meninggal tapi dia punya utang haji. Siapa yang meninggal tapi dia punya utang haji. Dia punya utang haji. Iya. Dalam hal ini disebutkan ya oleh para ulama rahimahumullah seperti madhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, ya rahimahumullah, bahwa seorang dengan meninggalnya jatuh kewajibannya kecuali dia berwasiat. Dia berwasiat, kalau saya meninggal nak, ada uangku, hajikan saya. Itu kalau dari pendapat Imam Malik. Sementara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan disebutkan oleh Ibn Hazm, ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa siapa yang meninggal dan dia punya haji wajib, wajib ahli warisnya ya menghajikan dari hartanya. Dari hartanya. Nah, pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i inilah dan mayoritas ulama yang kuatnya karena hadits yang ada di hadapan kita.
Walaupun dia tidak berwasiat. Kalau anak ahli waris tahu bahwa ayahnya atau ibunya punya haji yang wajib, ya, punya haji yang wajib, dia belum melakukan, maka dia haji badalkan. Maka dia haji badalkan. Karena jelas hadis yang ada di buku ini difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Walaupun di kalangan ulama madhab ada yang berpendapat tidak wajib lagi karena sudah hilang kewajibannya dengan meninggal. Tapi kan hadis Nabi kan jelas. Utang kepada Allah lebih wajib ditunaikan. Utang kepada Allah lebih wajib ditunaikan. Ini tentunya lebih jelas daripada pendapat yang mengatakan tadi gugur kewajiban hajinya dengan meninggalnya. Mereka kiaskan dengan sholat. Sholat kan kalau meninggal gugur kewajibannya. Maka demikian pula kalau haji gugur kewajibannya. Kita bilang beda. Kalau sholat tidak boleh badal. Sholat tidak boleh apa? Badal. Sementara haji boleh badal. Jadi tidak bisa dikiaskan antara sesuatu yang beda. Antara sesuatu yang beda. Betul, kalau sholat meninggal ya selesai. Kenapa? Karena sholat memang tidak boleh dibadalkan. Tidak boleh dibilang, nak saya sudah tidak mampu sholat, tolong sholatkan saya. Itu kalau meninggal. Adapun masih ada akal, kita sholat sesuai semampu kita. Tidak mampu berdiri berduduk, tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu bergerak berisyarat. Berisyarat, itu kalau sholat. Kalau haji, kan dari tadi kita bahas. Orang yang masih hidup, boleh digantikan kalau tidak mampu. Apalagi orang yang sudah meninggal. Kan beda. Satunya boleh dibadalkan, satunya tidak bisa dibadalkan. Makanya sekali lagi pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu lebih cocok. Lebih cocok. Ya. Kecuali orang itu tidak memiliki tarikah, tidak memiliki peninggalan. Dia memang ada utang hajinya, tapi tidak punya apa-apa untuk ditunaikan. Tidak punya apa-apa untuk ditunaikan. Harta peninggalan tidak ada. Anak-anaknya juga tidak mampu untuk menghajikannya. Ya, tentunya kita bilang tidak ada kewajiban karena tidak ada kemampuan. Karena memang di ayat disebutkan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nah, dalam hal ini kalau dia bernadar, tinggal dia bayar kafaroh nadarnya saja. Dia bayarkan kafaroh nadarnya orang tuanya kalau tidak mampu. Yaitu beli pakaian 10 orang miskin kalau mampu. Kalau tidak mampu, berikan makanan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, ya berpuasa 3 hari untuk membayarkan nadarnya orang tua. Itu yang dilakukan. Kalau tidak mampu biaya, kan biaya apalagi sekarang, ya kan mahal. Ya, biayanya. Boleh kita ganti nadarnya orang tua itu dengan hal-hal yang tadi. Hal-hal yang tadi ini wallahu alam terkait dengan orang yang meninggal kemudian dia ya punya utang haji. Dia punya utang haji. Kita cukupkan dulu karena setelahnya itu beliau akan mengulang hadisnya hajinya anak kecil, diulang kembali lagi 1 kali, disertakan nanti insyaallah dengan hajinya perempuan kalau tidak ada yang menemani ke safar. Kalau tidak ada yang menemani saat safar, insyaallah kita akhirkan di pertemuan akan datang insyaallah masalah itu. Ada pertanyaan? Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jemaah majelis as-sunnah yang kami hormati. Sebelum ke masjid
tadi Ustaz, kami membuka setiap Quran dan saya membaca beberapa ayat dan hadis. Satu di antaranya tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Bukankah kami telah memberikan padanya kedua? Bukankah kami telah memberikan padanya dua mata, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan dua jalan. Surat Balad 8-10. Harus dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus, dan apabila kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Hadis rawahu Tirmizi dan Ahmad Asad. Hadis kedua yang saya baca Ustaz, tidaklah kebanyakan manusia itu diseret wajahnya di dalam neraka karena hasil dari tanaman lisang dan mulut-mulut mereka. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ketiga yang saya baca Ustaz, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Imam Syafi'i berkata Ustaz, apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila jelas maslahatnya, maka dia berbicara. Dan apabila ragu-ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahat. Beliau juga pernah berpesan kepada muridnya Ar-Rabi, wahai Ar-Rabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu, karena apabila kamu berbicara satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya. Mohon maaf Ustaz, saya sekarang berhati-hati ketika saya baca hadis ini. Masya Allah. Pertanyaan pertama Ustaz, saya mohon kepada Ustaz, saya baca dulu semua pertanyaan saya. Nah, karena ada 4 pertanyaan saya. baik. 4 Pak ya? Tapi kalau tidak bisa hanya 2 saja Ustaz, karena waktu saya sudah bersyukur. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa jawab semuanya, lebih bersyukur lagi. Pertanyaan pertama. Sekarang Pak Haji Rahim udah banyak kemajuan. Kalau dulu belum bercerita Bulukumba, sekarang belum sebagai pendahuluannya hadis. Belajar. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama Ustaz tentang masalah haji. Pengajian pekan yang lalu Ustaz, tanggal 10 bulan 2 2022. Kalau saya tidak salah dengar Ustaz, syarat-syarat haji, wajib haji ada 5. Pertama, Islam, berakal, balik, merdeka, bukan budak, mampu fisik, maksudnya sehat, dan mampu keuangan selama perjalanan dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Syarat yang saya dengar Ustaz. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan itu, sementara istriku akan berangkat menunaikan ibadah haji. Maka beliau bersabda, maksudnya Rasulullah bersabda, pergilah engkau berhaji bersama istrimu. Yang saya tanyakan Ustaz, yang termasuk Islam bagi seorang wanita, gadis, apalagi cantik, mempesona, siapa saja yang boleh jadi mahram. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis rawahu Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan waktu wukuf 9 Zulhijjah. Pertanyaannya, bagaimana kalau waktu wukufnya di waktu malam? Apakah hajinya sah? Dan bagaimana pula jika ia sampai di Arafah pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah? Apakah sah juga hajinya? Kalau tidak sah, apakah dia diwajibkan untuk mengulangi hajinya pada tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan ketiga. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa ibu saya tinggal bahasa.
Bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah. Ibuku pernah berkata Ustaz, dalam bahasa Bugis, kau musapa di akhirat luna, macam toli tu lino. Bahasa Makassarnya, unan boya di akhirat luna, aminawan kompi tu lino. Bahasa Indonesianya, kalau engkau mengejar akhirat luna, pasti dunia juga. Itu pertanyaan saya ketika. Apa maknanya? Pertanyaan saya. Penjelasan ibu saya. Pertanyaan keempat, Ustaz. Ayah kami juga pernah berkata, Ustaz, agama Islam ini ibarat memegang bara api. Kalau dipegang akan terbakar, kalau tidak dipegang akan lepas. Apa maksudnya, Ustaz? Mohon penjelasan. Sebelum menjawab pertanyaan saya ini semuanya, Ustaz, ada catatan sedikit. Sehubungan dengan pengajian tanggal 20 bulan 1 2022. Seluruh manusia akan binasa kecuali orang-orang yang mengetahui. Mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Tapi mereka juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Amal tanpa niat hanya menyebabkan keletihan. Niat tanpa ikhlas berarti riya. Ikhlas tanpa iman ibarat debu. Mohon penjelasan. Pertanyaan saya. Itu kelima itu Pak Ji. Yang kelima berarti. Oh catatan ya, Masya Allah. Oh. Baik, mantap Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini anak-anak muda catat nih. Pak Haji Rohim, Haji Idrus, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi anak muda mungkin kuat hafalannya. Jadi mereka catat di otak. Semoga. Iya. Jadi Pak Haji bertanya yang pertama tadi, kan diantara syarat haji kan harus mahram. Harus mahram. Sebenarnya kita belum singgung itu mahram ya. Tapi maksudnya hadisnya belum datang. Akan datang nanti hadisnya Pak di nomor 701 di pekan depan, hadis kedua insyaallah. Kita akan membacanya. Cuma pertanyaan Haji tadi, siapa saja itu mahram yang dianggap kalau kita pergi berhaji, ya? Siapa yang dibilang mahram yang kita pakai untuk apa? Yang menemani kita saat safar. Mahram itu Pak, ada beberapa ayat yang menyebutkan terkait dengan mahram itu. Ya. Nanti ada hadits yang tadi kami sebutkan itu tadi. Nabi bersabda, ya, wala tusafirul mar'ah illa wa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersama mahramnya. Mahram itu Pak artinya yang haram dinikahi. Dan yang haram dinikahi itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa ayat 23. Ayat 23. Allah berfirman, "Hurrimat alaikum ummahatukum." Tapi ini bagi laki-laki kan. Diharamkan bagi kalian ibu kalian. Berarti anak itu mahram. Kan haram bagi anak nikahi ibunya. Berarti anak itu mahramnya yang pertama. Pemahamannya. Iya. Terus berikutnya wa banatukum. Dan anak gadis kalian. Berarti bapak itu mahram untuk anak. Tadi kan anak mahram untuk ibunya kan begitu. Anak mahram untuk ibu. Jadi boleh ditemani oleh anaknya yang sudah balik. Kemudian di sini yang kedua wa banatukum, anak perempuan kalian. Berarti bapak mahram bagi anak perempuan, begitu maksudnya. Wa akhwatukum, saudari perempuan kalian, berarti saudara laki-laki itu mahram yang boleh dibawa untuk safar. Wa ammatukum, bibi kalian, berarti tantenya kan, berarti kemenakannya ini juga apa? Mahramnya. Nah, berarti kalau ada kemenak ini, kalau kemenakannya laki-laki, kalau kemenakan perempuan berarti boleh dia sama pamannya.
Kan ini kan bibi. Berarti kebalikannya juga adalah apa? Pamannya. Ya. Wa khalatukum sama. Cuma ini dari pihak ibu. Kalau tadi itu om tante dari pihak bapak. Dari pihak bapak. Demikian pula yang dari pihak ibu. Kalau ibu kita punya saudari perempuan, maka kita bisa menjadi mahramnya ketika safar. Demikian pula sebaliknya, kalau kita perempuan, ibu kita punya saudara, saudaranya ibu, boleh dibawa, boleh kita ikut apa? Safar bersamanya, mahram. Itu mahram. Berikutnya lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa banatul ukh, anak perempuannya, wa banatul akh, anak perempuannya saudara. Berarti anak laki-lakinya saudara, kan kalau dia perempuan, dan dia punya saudara, anak laki-lakinya saudara mahram. Iya, sama. Kemudian wa banatul ukht, sama anaknya saudari. Sama wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusui kalian. Jadi ada seorang ibu. Ada seorang ibu. Dia pernah menyusui anaknya orang lain. Maka itu anak mahramnya ini ibu. Ya dengan ketentuan 5 kali dia menyusu. 5 kali dia menyusu, bukan 1 kali. 5 kali berarti anak sepersusuan itu boleh dijadikan apa? Mahram. Itu kan jelas di Quran. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara sepersusuan. Misalnya tadi ibu itu dia menyusui anak sana. Ya kan? Ibu ini juga punya anak perempuan. Itu saudaranya sepersusuannya. Boleh dia safar bersamanya. Mungkin dipahami? Saudara sepersusuan namanya. Boleh. Itu adalah mahramnya juga. Itu adalah mahramnya juga. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu disebutkan adalah ya bapak tiri. Dengan syarat dia sudah masuk, ya sudah berhubungan badan dengan ibunya, itu sudah jadi mahramnya. Nah, kalau belum sempat berhubungan, misalnya dia sudah akad, tiba-tiba dia mau pisah, belum sempat malam pertama, iya, dia langsung pisah, dia talak langsung istrinya yang dinikahi tadi, maka anaknya tadi tidak jadi apa? Mahram. Anaknya tadi tidak jadi mahram. Ya, demikian pula langsung kalau anak kandung. Demikian pula langsung kalau anak kandung juga itu adalah apa? Mahram. Itu adalah mahram. Kita sudah isyaratkan. Saya temukan di Tanah Suci, Ustaz. Saya tanya, tuh pasangannya itu pergi ke itu apa? Dia bilang pacar. Nih, bukan mahram itu, Pak. Ada juga itu. Ya? Ada juga. Saya tanya, apa? Yang pergi ambil pesan makanan. Dia bilang om siapa? Saudara ibu atau saudara bapak? Dia bilang om. Bahayanya itu, Pak. Salah itu, Pak. Makanya saya tanya, Ustaz. Nah nanti akan dibahas pekan depan, Pak, apa hukum hajinya orang begitu. Iya, makanya nanti ada jawabannya, hajinya sah tapi dia berdosa. Hajinya sah tapi berdosa. Akan datang nanti hadisnya, hadis kedua. Hadis kedua insya Allah di pekan akan datang. Jadi pertanyaan saya gitu. Baik, yang pertama berarti aman, Pak, ya. Siapa mahram? Pertanyaan kedua, waktu wukuf itu malam. Kenapa bisa malam, Pak? Mungkin ada Iya, kan masalahnya di sana itu kan sudah disiapkan semua mobilnya. Kita akan keluar sekian, semua kita akan diarahkan. Nah, itu namanya berudur, Pak, toh. Nah, kalau dia ada udurnya sah, Pak. Sah. Tapi bagaimana kalau dia datang lagi di Arafah, dengan saya pada tanggal 10? Enggak sah. Enggak sah. Karena wukuf itu kan tanggal 9 sampai matahari terbenam. Ya kan kalau sudah malam setelah kita sholat maghrib isya jamak kan kita harus pergi kan keluar dari Arafah ke
Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Kan begitu, karena tanggal 10-nya kita mau pergi ke Mina di kan. Jadi tidak sah kan? Berarti kita lewatkan nanti tanggal 10-nya perbuatannya. Jadi dia harus mengulangi hajinya lagi tahun depan. Iya, tidak harus. Masalah di Indonesia. Nah, itu masalah. Makanya di situ dia itulah tanya tadi. Dia bilang kenapa dia bisa? Karena kan diatur semua itu rombongannya, Pak. Mobilnya ke arah sana semua. Enggak? Nah, kenapa dia bisa begitu? Ketiduran kan dibangunkan semuanya orang. Iya, tapi siapa tahu dia pingsan. Iya. Kan kita tidak tahu tiba-tiba dia pingsan. Jadi hajinya tidak sah. Iya. Dia datang lagi. Iya. Pertanyaan ketiga. Itu tadi ibuku pernah berkata. Baik. Tadi alhamdulillah. Baik, Masya Allah, ibu tadi itu, Pak. Iya. Jadi memang dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Pak, perkataan ibu tadi itu memang hadits semakna dengan dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan man kanati al-akhiratu hammahu, siapa yang akhirat adalah semangatnya, akhirat adalah semangatnya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan yang didapatkan, jama'allahu syamlah, Allah akan satukan keinginannya, cita-citanya. Allah akan satukan cita-citanya. Kemudian berikutnya waja'ala ginahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaannya itu rasa cukupnya dari dalam hatinya. Jadi orang yang akhirat dia tujuan utamanya, hatinya selalu merasa cukup. Hatinya selalu merasa cukup. Kemudian wa atathu dunya wa hirogimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa, diseret kepadanya. Ya kan? Kan rezeki pas sudah ditulis sebelum kita lahir. Ya kan? Sebelum kita lahir. Itu yang diinginkan tadi, bahwa kejar akhirat maka dunia akan ikut. Memang Nabi bilang begitu. Nabi yang katakan seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat. Berislam bagaikan bara api. Berpegang, kalau kamu berpegang dengannya akan terbakar. Kalau kamu lepas maka akan hilang. Begitu, Pak. Kalau kau tidak pegang akan lepas. Begitulah. Maksudnya bahwa seorang Islam itu, Pak, seorang yang berpegang dengan Islam itu pasti dicela, dicerca. Bukan dia berpegang dengan bara api artinya dia sekarang berpegang betul dengan api, bukan. Artinya dia dituntut untuk bersabar. Iya, dituntut untuk bersabar. Makanya Nabi SAW katakan mereka la yadurruhum man khalafahum wala man qadalahum. Tidak berbahaya bagi mereka orang yang menyelisihinya dan orang yang merendahkannya. Orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena dia berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, la yaqafuna laumat alaim. Tidak takut celaan orang-orang mencela. Dia pegang memang panas, tapi banyak karena orang mencelanya. Kadang membuat dia mau tinggalkan. Tapi mereka tidak khawatir. Tidak khawatir. Nah, kalau kita tidak memegangnya karena cercaan orang, itu maksudnya, maka Islam akan hilang. Tidak bisa kita bertahankan. Karena kalau kita ikut ridhonya orang, tidak bisa kita lakukan apa-apa. Ya, kita akan meninggalkan agama kita. Ini alhamdulillah. Sudah ada? Masih ada hadis. Terakhir berarti ini, Pak ya? Berarti kita malam ini, Pak ya? Sabda Rasulullah SAW, aku menjamin rumah di dalam surga bagi orang yang meninggalkan debat. Meskipun dia dalam keadaan benar, dan menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sifat dusta. Meskipun dalam keadaan bergurau, dan menjamin rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memperbaiki akhlak.
Masya Allah. Tidak usah dijawab. Betul. Saya hanya menyampaikan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mantap hadisnya itu. Ya, itu kita dalam beragama tidak boleh berdebat. Walaupun ada orang melayani untuk berdebat, tidak boleh kita debat. Tidak boleh kita debat. Karena debat kan kalah menang. Bisa saja kata Nabi, mungkin sebagian orang lebih bagus menjelaskan daripada orang lain. Sehingga dia kalah padahal dia benar. Makanya meninggalkan debat itu bagus. Kita tidak berdebat itu lebih bagus, lebih